body volume-nya lebar, tebal, kepalanya ini loh, aduh. Head shape-nya ini kalau lihat aslinya nih, keren banget pasti. Kenapa? Pasti kelihatannya kayak cabi gitu loh. Bagus banget. Halo Sobat Onelito, jumpa lagi nih sama saya di channel kesayangan Onelito Koi. Nah, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Hari ini saya ingin berbagi bagaimana cara memilih ikan gitu ya. Karena banyak sekali nih dari penghobi-penghobi yang suka bertanya ke saya untuk bisa memilih ikan itu yang bagus, apa aja sih hal-hal yang harus diperhatikan gitu. Jadi tips yang saya berikan ini adalah yang versinya Onelito Koi ya gitu. Nah, saya memulainya selalu dalam memilih ikan. Yang pertama kita melihat dulu objektifnya nih, tujuannya kita pingin ikan ini nanti bisa jumbo atau hanya mungkin sampai di sizing kurang lebih 50 atau 65 lah gitu. Kebetulan saya ada beberapa sampel image foto-foto ikan yang dimana ikan-ikan ini merupakan ikan-ikan yang sudah juara di kontes-kontes Jepang. Di sini ada Shiro Ginrin, size-nya 24 cm. Nah, ini kualitas suminya bagus sekali ya. Kebetulan di foto ini juga udah kelihatan tuh, shine banget gitu ya, mengkilat dia punya sumi kualitinya. Lalu kebetulan nih ginrinnya cukup rata ya, ini ginrinnya rata. Nah, ginrin ini juga ada beberapa macam nih, ada yang kadogin, ada diamond ginrin, ada pearl ginrin. Saya sebenarnya ada satu lagi, cuman saya lupa istilahnya gitu ya. Nah, banyak orang yang mencari ginrin itu pengennya yang tebel, rata di semua sisik sampai benar-benar rapet gitu. Sebenarnya dari pakem show di Jepang tidak bisa dibilang ginrin yang bagus itu satu sisik full ginrin, enggak. Kita melihatnya adalah bahwa yang paling penting ginrinnya itu merata di seluruh sisik. Jadi tidak ada ginrin yang 1, 2, 3, kosong, nggak ada ginrinnya, 4, 5, ada ginrin, 6, 7, 8, ada ginrin gitu. Nah, yang kosong ini yang tidak bisa kita tolerir sebenarnya. Nah, tapi kalau ginrinnya memang jenisnya diamond ginrin, dia akan kelihatannya nggak mungkin rapat seperti ini. Karena diamond ginrin itu kalau dalam satu sisik dia kelihatannya pada saat kena pantulan cahaya tuh dia kayak pecah-pecah gitu. Nah, kalau pearl ginrin dia cuma ada di titik tengah-tengahnya si sisik aja. Kalau kadogin dia hanya ada di ujung sisik, di setiap sisiknya. Nah, tentunya hasil daripada pantulan cahaya akan menjadi sangat berbeda ketika kita melihatnya ginrin yang benar-benar satu sisik full padat semua. Nah, jadi kalau kita show sekalipun yang kita lihat adalah ratanya ginrin, dalam arti setiap sisik memang memiliki ginrin. Bukan ginrin yang benar-benar solid, tebal di setiap sisik. Terkadang ada kondisi misalkan, oke lah ada katakan satu sisik yang bolong gitu ya, tidak ada ginrinnya. Tapi overall yang lainnya memang outstanding, sangat bagus. Nah, ketika dia melawan ikan yang lain, mungkin ikan yang ada bolongnya satu ini dia jadi champion. Kenapa? Bisa jadi di lawannya itu walaupun ginrinnya tebal dan merata, tapi secara body, secara skin quality-nya dia lebih minus dibandingkan yang ada bolongnya satu. Itu bisa terjadi yang menang yang bolong satu gitu. Nah, ini untuk Kohaku. Sebelum Kohaku deh, saya kasih lihat lagi nih, kebetulan ada Kohaku Ginrin. Nah, Kohaku Ginrin ini nih
typical diamond ginrin nih. Jadi ketika terkena pantulan cahaya, dia seolah-olah ginrinnya tipis. Padahal kalau kita lihat lebih detail, ini ginrinnya merata gitu. Ya, ini size-nya 63, kita bisa lihat body shape-nya bagus sekali ya, tail tube-nya tebel, tuh melebar, tapi bukan melebar yang seperti ini dan kepalanya mengecil, tidak, tapi melebar, shoulder-nya, bahunya lebar sekali, dan di sini kepalanya juga cukup besar, seperti itu. Ya, ini kiwanya juga rapi sekali nih, ya, garis-garis kiwanya rapi, tuh di setiap sisiknya rapi. Sasinya kebetulan ini udah bersih ya, jadi boleh dikatakan ikan ini sudah sangat finish gitu. Nah, ini ada kohaku. Nah, ini kohaku 36 cm nih, jumbo tosai. Biasanya jumbo tosai adanya di size 36. Biasanya saya treatment ikan ini untuk tidak di overgrow. Saya lakukan growing ikan ini sangat perlahan. Kenapa? Karena kalau sudah seperti ini kita overgrow, biasanya malah skin quality-nya rusak. Jadi lebih mudah stretch, terus juga mungkin bisa jadi terlihat pecah gitu ya warnanya ya, jadi tidak merata gitu. Jadi kalau udah ikan seperti ini pasti saya keep ikan ini sangat-sangat slow grow, mungkin maksimum hanya sampai di size 65 kurang lebih. Supaya ikan ini perform di setiap koi show dalam kondisi prima. Nah, ini ada Showa ya 75 cm gitu. Ini ginrin Showa. Nah, ini juga terlihat nih ginrinnya, dia diamond ginrin ya, adanya di seperti ini. Nah, ini ada beberapa sisik yang kelihatannya bolong, tapi sebenarnya udah ada ginrinnya nih, tapi jadi dia nggak full satu sisik nih. Nah, tapi tetap masih bisa perform dan bisa mendapatkan prestasi. Kenapa? Karena overall look-nya, sumi quality-nya saya yakin sekali ya, di sini kelihatan nih. Ini sangat solid dan pastinya wet look atau jet black. Walaupun di sini masih ada tategoy sedikit-sedikit ya. Untuk Showa nggak ada masalah. Secara overall look-nya sangat bagus gitu. Makanya dia masih bisa punya prestasi. Nah, kalau ini Asagi ya, Asagi. Nah, Asagi ini pastinya yang pertama kita lihat adalah dia punya matsubanya ya. Matsubanya rapi sekali itu ya. Kayak digambar gitu ya, presisi. Lalu tone-nya juga dia warnanya kan abu kebiruan gitu ya. Nah, ini abu kebiruannya juga merata. Yang paling susah untuk keeping Asagi adalah menjaga bagaimana caranya beninya ini yang di samping itu tidak melewati garis titik-titik yang ada di tengah ikan tuh kan. Kalau ikan tuh kan di pinggirnya kan suka ada titik-titiknya gitu ya. Nah, Asagi yang bagus itu harus ada di bawah garis itu, tidak naik ke atas. Nah, ini yang paling sulit untuk keeping Asagi. Dari sisi body, memang Asagi ini sangat jarang ada yang bodinya itu seperti Gosanke, yang bisa volumenya tebel sekali, shouldernya lebar sekali, headnya tuh bener-bener yang seperti kotak gitu ya, seperti tahu gitu. Itu jarang sekali, karena memang genetiknya dia bukan genetik yang seperti ikan-ikan Gosanke ataupun ikan-ikan Kawarimono. Ya, jadi untuk body volume yang seperti ini saja, Asagi sudah sangat bagus. Gitu ya. Nah, ini Kohaku juga size 58. Wah, ini 58 aja bodinya sudah seperti ini ya. Tail tube-nya tebal sekali, body volume-nya tebal, shoulder-nya lebar, kepalanya besar gitu ya. Ini nih calon-calon jumbo nih kalau ikan seperti ini gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat pattern biasa aja gitu. Ya, Maruten oke, point plus. Tapi pattern di bodinya ya sebenarnya nggak ada yang terlalu istimewa sekali. Cuman secara overall pattern balance ya. Jadi pattern itu nggak mesti yang 4 step, 3 step, 5 step, wah melintang ke sana kemari, nggak gitu sih sebenarnya gitu. Kalau kita mau future ngelihat ikannya itu untuk
prospek jumbo, pattern-pattern seperti ini pun sebenarnya tidak masalah. Kenapa? Karena kalau udah jumbo nih, misalkan size-nya kayak ini ya, sudah 80 cm. Dia memang maruten, tapi di belakangnya 2 step. Bahkan tidak ada odom di belakangnya. Tapi perhatikan, ketika misalkan ini menjadi sebesar ini, secara overall look-nya sudah berbeda lagi gitu. Jadi saya selalu menempatkan pattern itu di urutan yang paling belakang gitu. Selama overall look-nya balance, saya oke untuk keep ikan tersebut supaya bisa jadi prestasi. Ya, ini ada Showa ya. Ini masih tategoy walaupun udah 85 cm. Body volume-nya lebar, tebal, kepalanya ini loh, aduh. Head shape-nya ini kalau lihat aslinya nih, keren banget pasti. Kenapa? Pasti kelihatannya kayak cabi gitu loh. Bagus banget. Nah, ini saya mau bahas mungkin sedikit contoh ikan-ikan besar ya. Ini tadi kita sudah lihat kohakunya. Ini Showa, size 80 cm, masih tategoy. Nah, coba perhatikan Showa ini, sangat istimewa ya. Secara body dan juga secara skin quality. Pada saat ini ikan masih tosai gitu ya, atau size di bawah 50, pasti banyak penghobi yang tidak memilih ikan Showa yang jenis seperti ini. Kenapa? Dia bilang suminya blocking ya, kita lihat nih. Dari sini ke samping kiri blocking sampai ke belakang dan berputar bahkan sampai ke pangkal ekor belakang. Full gitu ya. Terus dia punya beni juga cukup rapat dengan warna suminya sehingga sangat sedikit sirojinya. Pasti banyak penghobi yang tidak mau memilih. Nah, kenapa? Ikan yang seperti ini, Showa seperti ini, pada size kecil, pasti sangat gak enak dilihat. Gitu ya. Makanya saya selalu bilang, teman-teman penghobi ini mau keep ikan ini untuk long term jumbo atau memang ya saya cuma keep sampai di size kurang lebih 50-60 cm. Karena kalau misalkan mau long term jumbo dengan pattern yang seperti ini pun gak ada masalah. Kenapa? Ketika sudah besar, walaupun blocking sumi seperti ini, sirojinya agak kurang dibandingkan dua warna lainnya, ya bagus banget gitu ya. Tapi kalau memang size ini kecil, hanya di 35-40, walaupun finish, memang kurang enak untuk dilihat ya. Jadi ingat goalsnya mau kemana untuk keeping koi-nya. Lalu ada lagi apa ini? Oh, di sini ada kohaku lagi ya. Kohaku ini size-nya 63 cm ya. Karena dia masih 63 cm, kalau kita compare sama kohaku yang 80 cm, pastinya secara body kelihatannya dia lebih slim gitu ya, lebih kecil lah gitu kelihatannya. Nah, tapi ini ke depannya nih dia bisa seperti ini juga gitu. Karena apa? Secara body line-nya tuh bagus sekali ya, volumenya tebel gitu. Kebetulan nih skin quality-nya juga sangat istimewa nih. Rapi sekali tuh, bersih ya kiwanya ya. Tuh, hanya ada satu saksi di sini, dan di sini. Ya, sasis seperti ini oke banget, masih toleransi. Ya, odomnya juga pas, placement-nya gitu. Overall-nya memang ikan ini istimewa gitu. Ya, pantaslah ikan ini bisa menjadi juara. Ya, kurang lebih saya memberikan tips-tips untuk memilih koi dari apa yang selama ini saya lakukan ketika kita cooling baik di Onelito maupun di Jepang. Nah, jadi ini hanya basic ya gitu, maksudnya beberapa tips yang sangat sederhana gitu. Tentunya Sobat Onelito harus terus mengembangkan dengan knowledge dan juga style dari Sobat Onelito sendiri. Tidak bisa 100% berpatokan dari apa yang saya lakukan gitu. Nah, tentu mungkin juga nanti banyak teman-teman lain yang punya tips-tips yang lebih baik, yang bisa mengisi knowledge kita
untuk kita menjadi lebih kaya akan informasi saat memilih ikan koi. Oke, sampai di sini dulu pembahasan dari saya. Jika ada pertanyaan, jangan pernah ragu, langsung komen di bawah ya. Sedapat mungkin, secepat-cepatnya pasti kita respon. Ya, pasti kita share semua pertanyaan yang memang kita mampu dan bisa kita bagi. Dan untuk membantu para penghobi, pecinta koi yang lainnya, jika ini video bermanfaat, tolong di-share ya, supaya teman-teman yang lain bisa dapat nih informasinya. Dan dukung kita juga dengan cara subscribe ya. Terakhir pesan saya, keep koi harus happy, karena only little koi make hobbies happy. Ciao.